Pada hari ini terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Kuat Maruf dari Rizal menghadapi sidang vonis di PN Jakarta Selatan. Terdakwa Kuat Maruf divonis 15 tahun penjara dan kita akan nantikan bagaimana untuk lanjutannya untuk Ricky Rizal. Apakah sama dengan Kuat Maruf 15 tahun penjara? Apakah ada kejutan baru yang akan kita dengarkan pada siang ini? Kita akan minta analisa dari pakar hukum pidana Pak Fathahillah Akbar dari Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Pak Akbar. Siang, Mas Heranov. Ya, langsung saja respon Anda terkait dengan vonisnya Kuat Maruf. Iya, sebenarnya vonis Kuat Maruf ini sudah sejalan dengan pertimbangan yang kita bisa lihat dalam putusan Ferdy Sambo maupun putusan Putri Candrawati ya. Karena dalam kedua putusan tersebut sudah dipertimbangkan cukup banyak tentang peran Kuat Maruf di dalam kejahatan-kejahatan tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa Kuat Maruf yang menginfluence untuk ini yang diulang beberapa kali oleh hakim yaitu untuk menyingkirkan duri dalam daging gitu, dan di mana akhirnya Putri Candrawati menyampaikan hal itu ke Ferdy Sambo. Nah, dalam konteks itu dianggap juga di rumah saguling Kuat Maruf mengetahui ada perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut dan ikut membawa korban gitu ya ke Duren 3 untuk dieksekusi juga. Dalam konteks ini berarti memang sejalan pembuktian itu, dakwaan surat tuntutan kemudian dibuktikan oleh hakim bahwa itu adalah fakta hukum yang terbukti di persidangan gitu. Jadi memang sudah diekspektasikan. Mungkin dia lebih rendah itu adalah karena poin Putri Candrawati itu dia mengakui, dia dibuktikan, bukan mengakui, tapi dia terbukti bahwa dia mengarang cerita gitu ya, mengarang cerita yang terjadi dan akhirnya itu yang menjadikan Ferdy Sambo. Nah, karangan cerita itu hanya didukung oleh Kuat Maruf, yang Kuat Maruf sebenarnya juga tidak dijelaskan apakah dia mengetahui atau tidak cerita sebenarnya, tapi dia hanya menjadi supporting actor di situ, dan Putri Candrawati yang jadi pemeran utamanya untuk menyampaikan cerita tersebut ke Ferdy Sambo dan terjadilah pembunuhan tersebut. Artinya supporting actor yang Anda katakan ini juga berperan aktif begitu ya dalam perencanaan pembunuhan ini. Tapi kalau dibandingkan dengan pemeran utama seperti yang Anda katakan untuk Putri, hanyalah 20 tahun penjara. Apakah ini yang membedakan vonis antara Putri dengan Kuat Maruf pada hari ini? Iya, banyak yang bisa dilihat dalam pertimbangannya, tetapi yang mungkin kita bisa lihat dari peran dalam prosesnya itu adalah bagaimana Putri juga yang mengajak Kuat Maruf ikut ke atas untuk di lift gitu ya, dalam lift 3 menit itu kan termasuk yang dipertimbangkan, di mana itu Putri yang mengajak, Kuat Maruf juga cuma menyampaikan di situ. Nah, itu yang mungkin membedakan bahwa Kuat Maruf itu juga atas perintah dari Putri juga untuk menceritakan apa yang terjadi di Magelang, yang kemudian mengencourage Ferdy Sambo untuk melakukan perencanaan dan pembunuhan tersebut. Baik, kalau dilihat tadi dalil putusan yang dibacakan atau pertimbangan hakim, Pak Akbar, disebutkan kalau hal-hal yang memberatkan Kuat Maruf ini adalah dalam persidangan Kuat dianggap berlaku tidak sopan. Apakah ini juga menjadi penentu ya dalam sebuah vonis? Iya, pada dasarnya alasan yang memberatkan dan meringankan sampai dengan saat ini pun belum ada dasar hukum batasan mengenai dalam hal apa bisa meringankan, dalam hal apa memberatkan. Tetapi dalam praktek memang sudah kita bisa lihat berlaku sopan itu, kalau dia berlaku sopan bisa menjadi alasan meringankan, sudah ada di beberapa putusan, dan jika dia tidak berlaku sopan pun bisa menjadi alasan yang memberatkan. Gitu. Baik, kalau Anda melihat lebih dalam soal kasus ini terhadap Kuat Maruf, apakah bisa dikatakan seorang Kuat Maruf ini sebagai provokator? Karena katakan tadi benar ada di fakta persidangan pernyataan dari Kuat Maruf terhadap Putri Candrawati, baiknya dilaporkan ke Ferdy Sambo, almarhum Yosua ini karena menjadi duri dalam rumah tangga. Apakah ini yang paling menjadi pertimbangan hakim ya untuk vonis untuk terdakwa ini menjadi berat dari 8 tahun menjadi 15 tahun, Pak Akbar? Dalam mempertimbangkan unsur-unsur pembunuhan berencana ini memang diperkuat peran dari masing-masing pihak secara lebih bold ya, kalau kita bisa lihat dalam pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Yang satu di sini Kuat Maruf adalah dia yang sudah memberitahu sejak Magelang untuk memberitahu terdakwa Ferdy Sambo karena ini berkaitan dengan duri dalam rumah tangga tadi, di mana kemudian ditambah lagi bahwa dia terlibat, dia ikut menyampaikan di rumah saguling, dia naik lift dan tertangkap CCTV juga, di mana kemudian
dia juga terbukti ikut satu mobil dengan korban menuju Duren 3. Nah, itu peran-peran itu yang kemudian digambarkan secara tegas oleh majelis hakim, dan kemudian menggambarkan dia bisa lebih tinggi dari 8 tahun yang di dalam surat tuntutan penuntut umum. Gitu. Baik, saya juga menjadi pertanyaan publik juga ini Pak Akbar, kalau kita mengacu kepada tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini hanya sekitar 8 tahun, padahal dalam pasal 340 KUHP dijelaskan di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP putusan lebih berat itu daripada tuntutan jaksa bisa hingga ke seumur hidup, 20 tahun penjara. Kenapa jaksa tidak mempertimbangkan hal ini, memberikan hukuman yang paling berat terhadap Kuatmaruf maupun Ricky Rizal? Nah, ini memang dasar-dasar pertimbangannya, karena di dalam surat tuntutan mungkin merasa menurut umum tidak merasa yakin dengan pembuktian yang telah dilakukan. Jadi dia tidak merasa yakin dalam konteks itu, dan dia tidak menggambarkan pembuktian sebagaimana yang dilakukan oleh majelis hakim ya dalam menggambarkan peran-peran itu. Jadi dianggap di sini perannya Kuatmaruf, Ricky Rizal itu hanya berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Cuma dia tidak, yang paling sering dipertimbangkan itu adalah mereka mengetahui rencana tapi tidak menyampaikan kepada korban Yosua gitu kan. Mereka mengetahui ada perencanaan ini tapi harusnya bisa mengatakan sehingga bisa terhindar Yosua dari pelaku ini. Padahal kalau di pertimbangan hakim mereka menggambarkan lebih jelas, mereka mengetahui dari Magelang, bahkan mengetahui rumah di Saguling, sudah mengetahui perencanaan dan mengajak bersama-sama dalam mobil yang sama. Jadi lebih kuat pembuktiannya yang dianggap terbukti oleh majelis hakim seperti itu. Baik, kami minta pandangan Anda terhadap apa langkah hukum selanjutnya yang terbaik untuk tim kuasa hukum Kuatmaruf setelah dibacakan vonisnya pada hari ini 15 tahun penjara. Tapi nanti dijawab usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Saya masih bersama narasumber kami pada siang ini, yaitu Pak Fathahillah Akbar, pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada. Pak Akbar, kita lanjutkan kembali dialog ini terhadap vonisnya Kuatmaruf. Tapi sebelum masuk ke prediksi Ricky Rizal berapa hukuman yang akan dijalani, saya akan masih terkait dengan Kuatmaruf terlebih dahulu sebelum masuk ke Ricky Rizal. Pak Akbar, kalau Anda melihat gestur yang ditunjukkan, ekspresi ketika sidang sebelum dimulai tadi kita lihat bersama, ada finger love yang diutarakan atau ditunjukkan oleh Kuatmaruf di hadapan publik. Apakah ini bentuk mental seorang Kuatmaruf yang diuji di persidangan ini menjadi santai atau bagaimana? Iya, mungkin karena salah satunya berbeda dengan yang sebelumnya, karena dia tidak memiliki reputasi yang dipertaruhkan juga mungkin ya, dan tidak memiliki beban yang cukup berat dibandingkan misalkan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang memiliki jenjang karir bagi Ferdy Sambo gitu. Jadi menurut saya sih itu mungkin salah satunya itu, walaupun itu nanti bisa dinilai lagi secara psikologis. Iya, meredam ini ya, apa namanya, mental yang dipersiapkan tadi malam karena mendengar vonisnya Sambo dan juga Putri yang cukup berat, tentu menjadi gangguan tidur malam hari tadi oleh Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Pak Akbar, kalau Anda melihat langkah hukum yang tepat selanjutnya seperti apa yang akan ditempuh Kuatmaruf? Apakah pikir-pikir terlebih dahulu atau tetap menjalani hukuman ini? Ya, jadi pada dasarnya ini kan belum berkekuatan hukum tetap putusan ini. Jadi dalam waktu 7 hari ini ada waktu, dalam waktu 7 hari kerja ini ada waktu apakah akan melakukan banding atau tidak ke pengadilan tinggi gitu. Kalau menurut saya sih penuntut umum tidak akan melakukan banding karena dia jauh di atas, ya jauh di atas dari tuntutannya. Jadi dia nggak akan melakukan banding. Mereka hanya akan banding kalau di bawah dari tuntutannya. Karena yang di atas, saya rasa yang akan banding adalah Kuatmaruf, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati itu akan melakukan banding. Dan nanti setelah itu pun belum berkekuatan hukum tetap proses peradilan banding. Itu nanti harus menunggu lagi kalau sudah putusan banding, 14 hari mereka memiliki waktu apakah mereka melakukan kasasi atau tidak. Nah kalau putusan Mahkamah Agung keluar, nah itu baru dia berkekuatan hukum tetap. Sehingga nanti memilih apakah peninjauan kembali atau grasi dimintakan kepada Presiden gitu. Baik, ini kita nantikan bersama apa sebenarnya akan ditempuh Kuatmaruf. Kita masuk ke Ricky Rizal. Pak Akbar, kalau Anda memprediksi berapa lama nanti akan dijatuhkan hukuman terhadap Ricky Rizal? Apakah sama dengan Kuatmaruf atau sama dengan Putri Chandrawati 20 tahun penjara?
Nah, ini yang menarik karena dalam konteks pertimbangan, ini nanti kita harus melihat dari pertimbangan hakim ya. Kalau misalkan melihat pertimbangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawati itu sangat kental diperlihatkan bahwa pertimbangan subjektivitas. Jadi kalau Ferdy Sambo itu dinilai, oh dia adalah mantan jenderal, dia memiliki naluri penyidik dan lain sebagainya. Seharusnya dia bisa mengetahui apakah ini perbuatan yang salah atau tidak, bagaimana dia menjaga reputasi dari Polri. Nah itu sangat dilakukan pertimbangan-pertimbangan. Nah konteks ini juga bisa jadi dalam pertimbangan, dan ini sudah ada di dalam tuntutan juga, Ricky Rizal ini memiliki karakteristik sebagai anggota Polri. Dia harusnya memiliki pengetahuan, latar belakang, dan lain sebagainya mengenai apa yang harus dan sebaiknya dilakukan. Dan dalam konteks ini pun, dalam pertimbangannya ya, berbeda dengan Kuat Ma'ruf yang mengatakan harus menyampaikan kepada Ferdy Sambo, di sini Ricky Rizal itu sempat dimintakan untuk backup, tetapi dia menolak gitu ya karena tidak siap mental. Tetapi dia mengetahui adanya rencana pembunuhan, dan dia mengetahui ini, dia membawa mobil bersama dengan korban menuju dari Saguling menuju Duren 3. Nah ini dianggap suatu proses permulaan pelaksanaan menurut majelis hakim untuk akhirnya dia ditembak korban di rumah Duren 3. Nah ini peran ini saya rasa vital, dan nanti mungkin dipertimbangkan dengan dia kepolisian bisa jadi ini bisa jadi lebih tinggi dari Kuat Ma'ruf. Tetapi faktor yang dia menolak ini nanti itu juga yang mungkin bisa didiskusikan, apakah ini dia pernah menolak ini akan menjadi alasan meringankan atau tidak. Karena menurut majelis hakim ini termasuk sesuatu yang terjadi juga di dalam peristiwa tersebut. Begitu, baik, ada kemungkinan ya majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap penolakan Bribka Ricky Rizal ketika ditawarkan oleh Ferdy Sambo untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Dalam bahasa lain adalah menembak Yosua, begitu ya Pak Akbar. Kalau lah itu menjadi pertimbangan hakim, artinya akan berkurang 8 tahun atau bagaimana? Iya, kalau menjadi pertimbangan hakim, saya rasa tetap akan melebihi 8 tahun ini. Karena melihat tren dari Ferdy Sambo, Putri Candrawati, kemudian Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf 15 tahun nih. Ini kan majelis hakimnya berbeda sebenarnya. Majelis hakim antara Ferdy Sambo, Putri Candrawati sama. Kuat Ma'ruf itu samanya dengan Ricky Rizal. Jadi saya rasa tidak akan jauh dari kategori 15 tahunnya Kuat Ma'ruf. Bisa melebihi atau bisa sama. Kalau saya rasa sepertinya kalau dia di bawah 15 tahun agak sulit kalau melihat trennya. Saya hanya membaca pola putusannya. Karena kan dalam konteks hukum pidana itu ada namanya konsep similia similibus. Dalam kasus yang sama nih, dalam penyertaan nih, harusnya dia dijatuhi pidana yang tidak jauh berbeda atau bahkan sama. Baik, kalau dari pandangan seorang Pak Akbar ini, apakah nanti hakim juga akan mempertimbangkan nota pembelaan yang sudah diajukan atau malah mengesampingkan seperti yang terjadi pada Kuat Ma'ruf pada pagi tadi? Ya, kalau masalahnya kalau nota pembelaan ini saya rasa kan memang berhak daripada terdakwa ya. Tetapi melihat dari Putri Candrawati, Ferdy Sambo, dan bahkan juga Kuat Ma'ruf di sini, ya saya rasa juga akan disampingkan. Karena paling dia hanya bisa meminta keringanan. Karena kalau pasal 340-nya sudah bukan perdebatan lagi, sudah menjadi fakta hukum. Untuk tingkat pertama dia sudah dianggap terbukti gitu. Baik, ada juga di dalam nota pembelaan dalil yang disebutkan oleh pihak Ricky Rizal, Pak Akbar. Ricky Rizal ini membantah mengamankan senjata api milik Yosua. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan hakim ketika akan memberikan dalil pertimbangan pada hari ini? Ini yang menjadi pembeda karena dalam pertimbangan dari hakim pada kasus Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf juga Ferdy Sambo, itu fakta bahwa Ricky Rizal menyimpan sejak di Magelang itu dianggap terbukti oleh majelis hakim. Gitu. Karena itu disaksikan oleh Baradae, dan Baradae itu keterangan termasuk keterangan saksi signifikan yang digunakan terus oleh majelis hakim begitu. Baik. Jadi itu dianggap terbukti dan terpenuhi. Ya, dianggap terbukti karena tadi juga saya menyimak dalil pertimbangan hakim kepada Kuat Ma'ruf disebutkan bahwa sosok Ricky Rizal ini juga ikut mengamankan senjata api milik Yosua di Magelang, begitu ya, betul ya Pak Akbar ya? Koreksi saya jika saya salah. Kemudian juga menjadi pertimbangan dari Ricky Rizal dalam nota pembelaannya disebutkan tidak tahu sama sekali apa yang terjadi permasalahan antara Yosua dengan Putri Candrawati. Ini mengacu kepada kasus Magelang. Apakah ini hanya bentuk pembelaan semata dari Ricky Rizal dalam nota pembelaannya atau pledoi? Ya, itu akhirnya menjadi hanya nota pembelaan karena dianggap semua terdakwa di situ
semua terdakwa di situ mengetahui alasan tersebut dan bagaimana rencana mereka melakukan ke depan. Itu dianggap sudah terbukti bahkan di Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf juga. Jadi argumentasi pledoi itu juga akan saya rasa dinegasikan oleh majelis hakim. Baik, saya juga tertarik untuk mengulas lebih dalam soal fakta persidangan yang disebutkan hakim. Ada keistimewaan yang diberikan terhadap Kuat Maruf akses ke lantai 3. Artinya memang seorang Ferdy Sambo dan juga istrinya ini sudah percaya sepenuhnya ya terhadap Kuat Maruf sehingga akses terbatas ini hanya diberikan kepada Kuat Maruf, tidak kepada ajudan lain atau anak buah Sambo. Iya betul, itu jadi salah satu karena dalam konteks ini hakim juga mengatakan bahwa mereka dengan keyakinannya membangun logika pembuktian mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin, dan salah satunya itu berkaitan dengan akses terhadap lantai 3 itu. Jadi dalam konteks itu pertimbangan hakim juga memperkuat gitu ya bahwa tentang adanya kemungkinan kekerasan seksual itu berkaitan apakah ajudan itu bisa masuk dan lain sebagainya, untuk mengatakan bahwa narasi tersebut itu fakta atau narasi tersebut dibuat-buat, dan akhirnya dalam konteks ini Putri Chandrawati dianggap membuat-buat fakta istilahnya isu tentang kekerasan seksual tadi untuk kemudian mempengaruhi terjadinya pembunuhan gitu, dan itu termasuk salah satu dasarnya adalah akses di Magelang tadi. Baik, kita amati ya dari kemarin kita dengarkan bersama vonis untuk Ferdy Sambo hukuman mati, kemudian 20 tahun untuk Putri Chandrawati. Pada hari ini kita dengarkan tadi pagi Kuat Maruf 15 tahun penjara, kemudian Ricky Rizal kita nantikan bersama pada siang ini. Pak Akbar, apakah dengan hukuman berat yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada para terdakwa ini menjawab rasa penasaran kemudian ekspektasi publik agar hakim bisa seadil-adilnya memberikan hukuman terhadap para terdakwa ini? Apakah ini sudah menjawab semua keresahan dan juga rasa keadilan, khususnya bagi keluarga Yosua? Iya, pada dasarnya kalau misalkan diperhatikan juga dalam putusannya, dalam pertimbangannya, hakim juga menyebut beberapa kali bahwa hukuman juga tidak menyalahkan keadilan di masyarakat. Dan bahkan ini sesuai sebenarnya kalau kita merujuk kepada SEMA nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman pemidanaan, mereka juga mengatakan bahwa putusan pidana itu harus tidak bertentangan dengan keadilan yang di masyarakat. Nah ini yang kemudian saya rasa diakomodir oleh majelis hakim yang mulia, walaupun kemudian nanti masih bisa diproses banding, tetapi saya rasa hakim sudah mencoba sangat bersifat objektif dan bahkan memberikan pertimbangan-pertimbangan secara detail mengenai teknik pembuktian yang dia pakai, tidak bergantung hanya pada satu saksi, tapi memperluas dengan logika pembuktian berkaitan memperkaitkan dengan alat bukti lainnya, keterkaitan dengan alat bukti lain dan lain sebagainya, itu dijabarkan secara komprehensif. Jadi saya rasa cukup baik dan kita mudah bisa mendengar juga padahal belum membaca ya, tapi mendengar dari putusannya. Jadi sudah terlihat objektif. Baik Pak Akbar, ini kan juga isu liar berkembang di publik, di masyarakat, di tengah masyarakat soal ada pihak-pihak yang sengaja untuk mempengaruhi hakim, ada gembos dari bawah atau ada gerakan bawah tanah, istilahnya seperti itu, untuk melakukan intervensi terhadap hakim. Anda melihat dalam kasus Yosua ini, apakah ada bentuk intervensi dari suatu pihak untuk menjatuhkan vonis terhadap 5 terdakwa ini? Ya, kalau pada dasarnya mungkin semua pihak ingin menyampaikan suaranya, baik masyarakat, ada pihak keluarga Ferdy Sambo juga ingin menyampaikan keadilannya, keluarga dari korban Yosua juga, dan lain sebagainya. Kalau itu masih disampaikan dalam forum-forum dalam artian forum-forum publik, menurut saya hal yang tidak ada permasalahan hukum. Tetapi yang bermasalah adalah ketika dia bermain belakang dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat dan kita kaji secara mendasar ya, walaupun ini baru keluar putusannya, saya rasa sih ini sudah disampaikan dengan prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum yang sesuai gitu. Baik. Jadi tidak ada campur tangan juga dan sudah menunjukkan independensinya. Baik, terakhir saya juga minta analisa Anda, meskipun masih lama kita menunggu esok hari terhadap Eliezer, tapi potensi atau gambaran Anda, prediksi seperti apa hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap Eliezer, apakah lebih ringan atau justru lebih berat 12 tahun ini, Pak Akbar? Iya, ini menarik sebenarnya, karena kalau misalkan kita melihat,
hakim dalam pertimbangan Putri Candrawati, Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf hari ini itu sudah mempertimbangkan bahwa keterangan dari Baradae itu adalah Richard Eliezer RE adalah yang paling vital untuk mengungkapkan kejahatan. Itu sudah dipertegas dan bahkan saya rasa nanti surat tuntutan kemarin sudah mengatakan bahwa dia masuk ke dalam saksi pelaku yang bekerja sama, gitu, atau bahasa populernya kita sebut dengan justice kolaborator. Kalau bahasa undang-undangnya saksi pelaku yang bekerja sama. Nah, di sini juga akhirnya sudah ada amicus curiae juga dari berbagai LSM dan juga bahkan ada dari persatuan guru besar tertentu itu mengeluarkan bahwa dia harusnya masuk ke dalam justice kolaborator. Nah, dalam konteks ini sudah terbukti bahwa Baradae, kalau kita lihat dari pertimbangan, dia terpenuhi melakukan pembunuhan berencana. Turut serta melakukan pembunuhan berencana. Tapi dengan perannya dia mengungkapkan ini, saya rasa itu bisa lebih ringan ya daripada pelaku-pelaku utama lainnya. Jadi di sini kan sudah ada yang pidana mati, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, ini bisa jadi dia di bawah 15 tahun, mungkin juga di bawah 12 tahun tersebut. Dan mungkin bahkan di bawah 10 tahun. Tapi ini kan prediksi saya adalah dia kemungkinan besar akan di bawah tuntutan karena dianggap sebagai saksi pelaku bekerja sama yang vital perannya untuk mengungkap kasus ini. Gitu. Peran vitalnya karena eksekutor gitu ya? Nah, tapi dia juga adalah termasuk eksekutor di situ. Itu yang menjadikan pemberat dia, peringannya adalah justice kolaborator. Tinggal nanti itu bagaimana hakim mengolahnya, dijatuhi putusan seperti apa. Baik, terima kasih Pak Fathail Akbar, ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada yang bergabung dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam sehat selalu Pak Akbar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.